Halo, kita jumpa lagi dalam Learning by Speaking Everyday Conversation. Kali ini kita akan belajar mengenai frasa-frasa yang akan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, coba kita lihat hari ini kita akan belajar mengenai responding to good news and bad news. Meresponi kabar baik dan kabar buruk. Jadi, ketika kita berbicara kepada seseorang, dan orang itu memberitahukan pada kita berita baik atau berita buruk, nah kita dengan belajar frasa ini bisa menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan frasa yang ada, ya sesuai dengan kabarnya ya. Kalau kabar baik kita jawabnya seperti apa, kalau kabar buruk kita menjawabnya seperti apa. Nah, sebelum itu kita akan melihat ekspresi-ekspresi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertama, sebelum kita bisa menjawab, tentunya kita harus mendengarkan dulu apa yang dikatakan orang itu. Nah, yang pertama ini kita akan melihat frasa-frasa apa saja atau kalimat apa saja yang digunakan untuk memberikan kabar baik atau kabar buruk. Jadi, ketika teman-teman mendengarkan kalimat ini, kalimat kabar baik atau kabar buruk ini, kita bisa memberikan respon yang sesuai ya. Atau ketika teman-teman ingin memberitahukan kepada teman-teman yang lain mengenai kabar baik atau kabar buruk yang teman-teman alami, teman-teman bisa juga menggunakan ekspresi ini ya. Nah, kita lihat dulu apa saja kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ekspresinya. Nah, seperti ini ya. Ini sekarang kita akan melihat giving good news-nya. Kita bisa memakai frasa seperti ini ya. I'm really pleased to tell you. Nah, saya sangat senang sekali memberitahukan kepada Anda. Artinya ini benar-benar lagi senang nih ya, akan memberikan kabar baik. Lalu kita sambung dengan apa kabar baiknya. Misalnya, I'm really pleased to tell you that I passed my test. Ya, I passed my math test. Ya, saya sangat senang memberitahukan pada kamu bahwa saya sudah lulus mata pelajaran matematika ujiannya ya. Atau kita juga bisa menggunakan I've got a bit of good news to tell you. Ya, kalau misalnya kabar baiknya itu ya nggak terlalu besar-besar amat ya. A bit itu artinya sedikit ya. Saya ada sedikit kabar baik nih buat kamu ya. Apa misalnya? Misalnya kamu mendapatkan nilai A ya dalam mata pelajaran kamu, atau ya jangan A lah ya, kalau sedikit kan kabar baiknya kamu dapat nilai B gitu ya. You got B in your math test. Nah, itu kan a bit of good news. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan frasa ini I've got some good news for you ya. Ini berarti ada kata some di sini, berarti kan ada beberapa kabar baik ya. Kita bisa menggunakan I've got some good news kalau kabar baiknya banyak. Nah, kita bisa menggunakan juga kata brilliant ya. I've got some brilliant news for you. I've got some great news for you. I've got wonderful news for you. I've got splendid news for you. Nah, menggunakan good, brilliant, great, wonderful, splendid ini ya mirip-mirip lah ya pokoknya untuk kabar baik. Tetapi kalau untuk great atau brilliant itu ya biasanya splendid ini biasanya untuk kabar yang sangat bagus sekali ya. Kalau good itu ya masih biasa-biasa aja. Kalau wonderful itu kabar yang lebih tinggi dari good lah ya. Tapi kalau udah brilliant, great atau splendid itu bagus sekali beritanya ya. Tinggal kalian sambung dengan apa yang mau teman-teman beritakan. Kemudian you know what? Ya, jadi harus bilangnya gitu ya. You know what? I've got a bit of great news for you ya. Ini sedikit. Kalau misalnya mau disambung seperti ini juga bisa ya. You know what? I've got some good news for you. You know what? I've got wonderful news for you. Jadi tinggal kita ganti aja ya. You know what-nya ini artinya tahu nggak gitu ya. Tahu nggak? Saya punya kabar baik loh buat kamu gitu. Kemudian bisa juga great news for you ya. Kabar yang sangat-sangat baik buat kamu. Misalnya your baby just been born ya. Bayi kamu baru saja dilahirkan. Nah, itu kan great news banget ya kalau kita memberitakan tentang kabar baik itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan frasa-frasa ini untuk pembukaan sebelum memberikan kabar baik kepada teman-teman semuanya ya. Bisa pakai bisa direndengkan ya, misalnya you know what? I've got great news for you ya. Jadi jangan terpaku dengan yang seperti ini aja. Kita bisa memakai frasa-frasa lainnya terus kita rendengkan dengan yang lain-lain ya. Oke, sekarang kita berlanjut. Sekarang kita akan memberikan kabar buruk ya. Nah, kalau kabar buruk itu kita mulai dengan frasa I'm afraid I've got some bad news for you. Ya, ini kalau misalnya beritanya banyak yang buruk ya. Kalau misalnya satu ya I'm afraid I've got bad news for you gitu ya. I'm sorry, ini artinya aduh,
saya rasa saya punya kabar buruk nih buat kamu nih, gitu ya. I'm sorry, I've got a bit of bad news to tell you. Nah, ini juga sama ya, cuma diganti doang dengan I'm afraid dengan I'm sorry, terus ditambahin a bit of ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. I really don't know how to say this, but. Nah, ini saya benar-benar nggak tahu caranya gimana ngomongnya ya, tetapi gitu. Nah, biasanya frasa ini digunakan kepada berita yang sangat sedih sekali ya, dan nggak tahu cara mengatakannya gimana supaya mengatakannya itu, bukannya nggak tahu cara ngomongnya ya, tapi nggak tahu caranya supaya gimana kabar baik kabar buruk itu bisa tidak terlalu mencekam ya kedengarannya gitu. Jadi misalnya orang tuanya meninggal ya, I really don't know how to say it, but your mother just passed away. Saya benar-benar nggak tahu nih gimana cara mengatakannya yang sangat tidak yang mengatakannya itu dengan cara yang lembut gitu atau gimana gitu ya, supaya nggak terlalu menakutkan ya, tapi ibu kamu sudah meninggal, seperti itu ya. Kemudian I'm sorry to have to say this, but. Nah, ini saya menyesal sekali harus mengatakan ini, tetapi gitu ya. Jadi ini juga biasanya untuk berita yang sangat-sangat buruk ya. Jadi maaf ya kalau saya harus ngomong begini, tetapi orang tua kamu udah tidak ada gitunya. Jadi seperti itu. I really feel bad to have to say this, but. Ini juga sama ya. Jadi I really don't know sama I'm sorry to have I really bad ini bisa digunakan untuk berita yang sangat-sangat buruk sekali ya, sehingga kita benar-benar mau mengatakannya tuh susah gitu sama orang tersebut ya. Kalau yang ini kita bisa pakai untuk yang hal-hal biasa, kabar buruk biasa ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, sekarang responnya ya. Nah, untuk good news ini meresponinya banyak sekali frasa yang ada atau kata-kata yang ada. Yang pertama, congratulations. Ya, ini yang paling umum sekali ya. Kita mengatakan congratulations ketika sesuatu yang baik terjadi kepada seseorang. Misalnya, dia getting engaged or married ya, tunangan atau menikah. Terus having a baby, melahirkan seorang bayi ya, having a wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Being accepted into college, diterima di universitas, atau graduating from college, lulus dari universitas. Getting a job promotion atau promotion ya, mendapatkan pekerjaan atau dipromosi jabatannya. Receiving an award or recognition ya, menerima penghargaan atau pengakuan, misalnya seperti employee of the month ya, pegawai bulan ini gitu ya. Bisa Grammy winner gitu kan. Nah, itu congratulations. Having some success ya, mendapatkan kesuksesan tertentu, misalnya seperti membuka usaha baru, membeli sebuah rumah baru. Nah, ini bisa kita berikan congratulations. Nah, ini ada catatan sedikit, don't say congratulations on birthday ya, say-nya happy birthday ya. Lebih baik kalau ulang tahun itu bilang aja happy birthday ya. Kalau congratulations agak aneh gitu ya. Jadi kita bisa pakai congratulations ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kita bisa juga mengatakan good job. Ya, kita mengatakan good job itu ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik ya. Misalnya the person did a good work on a project. Misalnya dalam sebuah proyek orang itu melakukan tugasnya dengan baik. Kita bisa jawab, kita kasih pujian gitu ya. Dari memberikan kabar baik pada dia, good job gitu ya. The person played well in a game or sang dance well in a performance ya. Seseorang bermain dengan baik dalam sebuah pertandingan atau menyanyikan atau menari dengan baik dalam pertunjukan. Nah, kita bisa bilang good job ya. Terus the person got the answer to a question right in school. Jadi ada misalnya murid dia menjawab pertanyaan dengan benar, kita bisa katakan good job ya. Terus some variation are great job atau nice job. Nah, ini kita bisa pakai dengan great job atau nice job ya. Kalau great job itu biasanya ya pekerjaannya sangat bagus sekali ya. Excellent job biasanya juga bisa kita pakai ya. Kalau good job sama nice job biasanya ya biasa-biasa aja gitu ya. Berikutnya adalah sekarang kita lihat lucky you ya. Ya, biasanya digunakan untuk orang ketika sesuatu yang baik terjadi kepada orang itu karena keberuntungan ya. Jadi ketika mereka menerima sesuatu yang baik atau kesempatan yang baik, yang bagus karena keberuntungan ya. Karena lucky itu artinya beruntung. Bisa dia menang lotre. Aku menang lotre nih. I won the lottery. Oh, lucky you gitu ya. Aduh, beruntung sekali kamu gitu ya. Receiving free tickets to a show. Dia menerima tiket gratis untuk sebuah pertunjukan. Nah, ini kita bilang lucky you ya. Going on 3 months of vacation. Nah, pergi liburan 3 bulan. Waduh, lama banget ya. Nah, ini mungkin dia menang undian gitu ya, mendapatkan
liburan 3 bulan. Nah, kita bisa bilang lucky you ya. Beruntung banget kamu gitu ya. Kita menjawab, meresponi kabar baik mereka. Nah, kemudian kita lihat, nah ini misalnya that's great news ya. Ini dikatakan untuk meresponi beberapa informasi atau berita ya, contohnya seperti ini ya. My son passed all his exam. Anak saya lulus semua ujiannya. Nah, kita bisa jawab, that's great news ya. Itu berita yang sangat bagus sekali. Our company grew 20% this year. Nah, ini bisa kita bilang that's wonderful news ya. Kita ganti grade-nya dengan wonderful. A new cultural center is opening in the neighborhood. That's fantastic news ya. Jadi kita bisa pakai that's, kita tambahin news, lalu kita tengah-tengahnya ganti great, wonderful atau fantastic ya. That's great news, that's wonderful news, that's fantastic news ya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat, nah ini juga kita bisa menjawab dengan I'm happy to hear that. Kita mengatakan I'm happy to hear that ketika ada atau akan ada perubahan yang sangat positif dalam kehidupan seseorang, khususnya ketika hidup mereka akan sangat berbeda karena peristiwa tersebut ya. Misalnya getting engaged ya, tunangan. Nah, tunangan ini kan sebuah perubahan positif ya, yang akan membuat hidup mereka sangat berbeda setelah tunangan ya kan. Atau married juga sama, peristiwa yang bisa membuat perbedaan yang sangat besar dalam hidup seseorang. Kita bisa mengatakan dengan I'm so happy to hear that. Saya sangat senang sekali mendengar hal itu. Having a baby, nah ini juga mengubah kehidupan seseorang ya. Nah, kita bisa bilang I'm so happy to hear that. Getting into college, nah, masuk universitas juga mengalami perubahan ya kan. Seseorang mengalami perubahan. Getting a job, nah, mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan promosi juga membuat kehidupan seseorang berubah ya. Jadi kita bisa memakai I'm so happy to hear that ya. Kemudian you can also use it together with congratulations. Nah, ini kalau kita mau, kita bisa bilang congratulations, I'm so happy to hear that. Ya, jadi kita bisa pakai itu ya. Kalau ada orang yang lagi udah tunangan, memberikan berita bahwa dia mau menikah atau punya bayi atau masuk universitas atau mendapatkan pekerjaan atau dipromosi, kita bisa respon dengan congratulations, I'm so happy to hear that ya. Oke, berikutnya adalah good for you ya. Kita katakan ini ketika seseorang telah melakukan atau akan melakukan sesuatu yang membuat kehidupan mereka lebih baik ya. Jadi ini juga sebenarnya perubahan hidup ya. Mungkin orang ini merasa tidak puas dengan hidupnya, lalu dia melakukan sesuatu untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik ya. Misalnya di sini I quit smoking last year. Saya berhenti merokok loh tahun lalu. Wah, good for you ya, karena dia melakukan sesuatu yang membuat hidupnya lebih baik, tidak merokok lagi. I'm going to study abroad. Nah, ini dia akan pergi sekolah di luar negeri. Wah, ini bagus sekali kan? Good for you. I'm sure it'll be a great cultural experience ya. Bagus sekali untuk kamu. Saya yakin itu akan menjadi pengalaman budaya yang sangat hebat gitu ya. I sign up for a cooking class. Nah, mungkin dia ingin mengubah hidupnya dengan bisa masak ya. Mungkin dia baru menikah dan tidak bisa masak. Nah, dia mau bisa masak. Nah, mereka melakukan sesuatu untuk membuat hidupnya lebih baik ya. Good for you. I bet you'll really enjoy it. Bagus sekali untuk kamu. Saya yakin kamu akan sangat menikmatinya ya. Jadi itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu yang mengubah hidupnya, kita bisa bilang good for you. Bagus sekali untuk kamu. Nah, berikutnya kita bisa memakai lagi ini. Wow, that sound exciting ya. Misalnya kalau tadi dibilang I'm going abroad. Wah, good for you. Atau wow, that sounds exciting ya. Sounds awesome. Oh, kedengarannya luar biasa. How fantastic. Sungguh bagus sekali. Great news. Aduh, berita bagus sekali. That's great. Bagus sekali ya. Jadi kita bisa pakai ini juga untuk merespon kepada berita-berita baik yang umum-umum ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita kabar buruk? Nah, kabar buruk kita bisa menjawab dengan frasa seperti ini. I'm awfully sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear such terrible news. Ya. Jadi kita mengatakan ketiga hal ini kalau beritanya itu sangat buruk dan menyakitkan. Ya, karena saya sangat-sangat menyesal untuk mengatakan bahwa ya.
Misalnya I didn't pass the driving test. Nah, ini dia tidak lulus tes mengemudi ya. I'm awfully sorry that you didn't pass the driving test. Saya sangat-sangat menyesal sekali Anda tidak lulus ujian mengemudinya. Jadi begitu ya. Itu mungkin dia sudah pengen banget. Kamu tahu bahwa dia sangat pengen sekali bisa menyetir, tapi gagal terus ya. Jadi kita I'm awfully sorry. I lost my aunt. Jadi dia bibinya meninggal. I'm sorry to hear that. Ya, saya menyesal sekali mendengar hal itu. My father was diagnosed with a dangerous disease. Ya. Ayah saya didiagnosa dengan penyakit yang berbahaya. I'm sorry to hear such a terrible news. Ya, saya sangat menyesal sekali mendengar berita yang sangat buruk ini. Jadi kita bisa jawab dengan seperti itu, ya. Nah, lalu beberapa lagi kita bisa bilang I can't believe that, ya. Aku nggak percaya itu bisa terjadi. Ya, maksudnya kita tidak percaya berita buruk itu bisa terjadi pada dirinya, ya. Hal-hal buruk itu. Poor you, aduh malang sekali kamu, ya. I'm awfully sorry, saya sangat menyesal. That's awful, aduh sangat jelek banget dah. That's terrible, aduh sangat buruk banget. That's too bad, aduh sangat buruk sekali. I'm so sorry, saya sangat menyesal mendengar hal itu, ya. Jadi kita bisa memakai ini untuk meresponi berita-berita buruk, ya. Oke, berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini ya, ada beberapa berita-berita, kita bisa menjawab sesuai dengan beritanya ya, baik atau buruk. Misalnya, I will go to study in the US. Nah, saya akan pergi belajar ke Amerika Serikat. Wah, kita bisa jawab di sini, congratulations, that's great. Ya, atau congratulations, that's fantastic. Congratulations, that's great news, ya. That's awesome. Nah, itu semua bisa kita pakai yang tadi kita sudah pelajari ya. Lalu yang ini, we will have playground area next week. I'm happy to hear that, ya. I'm so happy to hear that, bisa begitu ya. My brother will be given a new computer, ya. Kakakku akan diberikan sebuah komputer baru. That's great news, ya. Itu berita yang sangat baik ya. That's wonderful, itu bagus sekali gitu ya. I failed my math exam. I'm so sorry to hear that. Atau I'm sorry to hear that. Ya. My project has been rejected by the committee. Ya, proyek saya telah ditolak oleh komite. I'm sorry to hear such a terrible news. Ya, maaf, saya menyesal mendengar berita yang sangat buruk ini. Ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, di sini, Mom, I just got a call. I was accepted in the US visa lottery. Nah, ini kan artinya saya baru dapat telepon, saya diterima lotre visa Amerika Serikat. Wah, ini kan berarti beruntung ya. Bisa kita bilang, lucky you, Rudy. I'm so happy for you ya. Beruntung sekali kamu, Rudy ya. Sorry for my long absence. My sister was sick and I had to take care of her. Maafkan saya udah lama nggak hadir. Adik perempuan saya sedang sakit dan saya harus mengurusnya. Oh, sorry to hear that, Kandi. I hope she recovers soon ya. Atau I'm so sorry to hear that, Kandi. I hope she recovers soon. Oke? Nah, itu dia frasa-frasa yang bisa kita gunakan ya dalam meresponi berita buruk dan meresponi berita baik, dan juga cara memberikan berita baik atau berita buruk serta meresponinya. Oke? Oke, itu saja kita belajar mengenai meresponi berita baik dan berita buruk. Terima kasih sudah belajar bersama dengan saya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe channel saya dan juga langsung saya bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang ditampilkan ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.